Halo, selamat pagi. Kembali lagi Anda bertemu dengan saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Waku. Dan tema pagi hari ini strategi bisnis F&B tetap tumbuh di tengah fenomena tech winter. Baik saudara, makanan dan minuman ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia ya. Dan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, ini tentu menjadi peluang bagi bisnis food and beverage. Dan menurut data dari Kementerian Perindustrian Indonesia, industri F&B merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sekitar 3-4% dari total industri pengolahan di Indonesia. Pola konsumsi masyarakat Indonesia dalam hal F&B juga mengalami perubahan signifikan. Semakin banyaknya penduduk yang tinggal di perkotaan, gaya hidup yang sibuk telah membentuk habit membeli makan di luar rumah. Dan sering perkembangan teknologi, banyak bisnis F&B yang bertransformasi ke arah digital. Namun, fenomena tech winter atau mungkin bisa disebut dengan musim dingin teknologi gitu ya, sempat menggoncang startup di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya sih yang disebut dengan tech winter ini dan seperti apa peluang juga tantangan bagi bisnis F&B di tengah fenomena tech winter? Kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di ruang publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan di Jakarta, mungkin ada yang sambil on the way ke kantor gitu ya, macet-macetan, bisa mendengarkan di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Baik, saya sudah bersama dengan Mas Antoni Gunawan selaku CEO Waku ya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo Mas Antoni. Halo, Mas Rizal. Selamat Selamat pagi pagi. Mas. Semangat Semangat ya, pagi. semangat ya. Semangat, selalu Oke, semangat. tadi sempat macet-macetan hari Senin nih. Lumayan. Lumayan. Biasa, Pak. Normal Pokoknya itu. kalau hari Senin normal ya. Memang apa namanya sudah mungkin kebijakan baru sudah seharusnya WFH kali. Ya, setuju. Setuju. Oke, baik. Dan pagi hari ini kita ngomongin soal tema yang sangat menarik dan ini tadi juga di depan sudah sedikit dibahas mengenai winter tech ya. Mungkin masih banyak yang belum familiar dengan istilah winter tech ini di telinga sebagian pendengar kita yang tersebar di seluruh Indonesia, Mas Antoni. Hmm, Mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam nih, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan teh winter itu? yap, jadi musim dingin ya. Musim dingin di perindustrian teknologi atau startup itu sebenarnya sebuah fase di mana perusahaan-perusahaan startup atau teknologi itu mengalami stagnasi atau pertumbuhan tapi yang benar-benar sangat sedikit, bahkan sampai menurun atau menurunnya itu benar-benar drastis sampai gulung tikar atau efisiensi karyawan, dan akhirnya snowball berdampaknya itu panjang banget, Hmm. sampai ke confidence investor menurun, jumlah funding drop banget gitu ya. Jadi intinya itu sebuah fase di mana perusahaan startup seperti kami-kami ini stagnasi lah atau menurun gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan pandemi COVID-19 kemarin? Ada besar hubungannya. Hmm. Ya, Seperti terutama apa keterkaitannya? jadi COVID ini kan berkelanjutan. Hmm. Jadi banyak startup sebenarnya yang bertumbuh selama COVID. Tapi sayangnya memang tidak sedikit startup yang justru menderita, terdampak banget. Jadi mereka berharap kan 1-2 tahun kelar nih. Jadi kayak dua sisi Tapi mata uang ya. Artinya pada saat bersamaan dengan datangnya COVID, ini udah mulai tumbuh gitu ya, startup betul. terutama food and beverage kan. Ya, dan Tapi di sisi lain justru mm, pada ambruk. dan bro, sebenarnya waktu start pun di awal-awal yang COVID ya, itu Mm-mm. kan yang online food delivery itu sangat booming banget. Betul. Sempat bertumbuh sekali kan. Tapi maybe memang karena F&B terutama di dunia retail, ini kita sekarang istilahnya tuh red ocean. Jadi pemainnya banyak banget. Banyak sekali startup-startup atau bahkan perusahaan konvensional F&B itu bangkit, ciptain produk ini, launching Hmm. ini, inovasinya cepat banget. Jadi makanya sangat red ocean, kompetitif sekali. Nah, itu yang membuat pertumbuhannya tidak maksudnya pertumbuhan secara revenue, omset itu tidak sebagus yang awal-awal COVID itu. Oke. Ini Mm-mm. jadi apa ya namanya ya? Jadi tantangan tersendiri ya yang disebut dengan red ocean itu mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi nih red ocean yang Ya, dimaksud. jadi ada dua istilah, ada blue ocean dan red ocean. Kita Oke. ngomongnya kalau blue ocean itu pemain atau kompetitor di suatu lahan industri itu tidak banyak.
Jadi contoh restoran nih, Peluangnya lebih besar ya. peluangnya lebih besar, tapi nggak juga. Terkadang kalau kompetitornya nggak banyak, itu artinya nggak seru ini industrinya, nggak banyak yang suka Oke. gitu. Apa peminatnya nggak banyak. Nggak banyak pilihan ya. Banyak pilihan, interestnya nggak banyak Betul. gitu. Tapi kalau kompetitor atau pemainnya banyak, itu justru mungkin seru nih, banyak nih, marketnya besar, peluangnya besar, banyak yang mau terjun ke situ. Oke. Ya, ya jadi istilah Red Ocean itu ya itu banyak pemainnya udahan. Oke, baik. Dan ini kan apa namanya, fenomena fenomena tech winter ini sejak dimulai apakah sejak pandemi, apa memang sebelumnya juga sudah mulai terlihat nih hilalnya bakal ada fenomena tech winter? Mungkin yang parahnya yang baru-baru ini ya, bukan sejak yang awal COVID. Dan mungkin yang closely yang sejak tahun lalu itu ada suku bunga yang naik. Jadi foreign investors lebih pegang duit, cash is king kan. Oke. Tapi nggak hanya foreign investor doang sih, ngobrol dengan beberapa family office, PE, keluarga keluarga di Indonesia, mereka nggak semua tapi beberapa vakum invest. Jadi mereka lebih pegang duit, jaga banget cashnya. Oke. Baik. Dan kalau ngomongin soal fenomena tech winter ini, sebenarnya apa sih penyebab utama terjadinya fenomena tech winter ini? Eh, itu mungkin tadi COVID salah Salah satu yang satunya ya utamanya benar penyumbang besar itu karena ya. berkelanjutan. Oke. Jadi startup yang Tidak biasanya tahu mau bakar sampai duit, kapan gitu ya pada saat itu ya. betul. Tunggu dah, moga-moga tahun depan baik gitu Bener. kan. Udah ada kabar vaksin, ya kan? Orang udah mulai apa Betul. namanya, muncul semangat Berharap baru. Nggak taunya masih berlanjut. berkelanjutan, benar. Dan selama berkelanjutan itu banyak startup yang terus bakar duit, Mas Rizal. Jadi terus bakar duit, kebijaksanaan investment dan pengeluaran mereka tidak dijaga, tidak ikat pinggang. Oke. Dan mungkin ada mismanagement juga. Tetapi kadang ada push dari shareholders atau investor untuk harus terus bakar duit. Jadi makanya itu akhirnya cash flow habis. Investor juga takut untuk top up atau invest. Ya akhirnya harus efisiensi. Maka itu kita lihat dari banyak kan perusahaan yang gede-gede itu PHK Bener. atau hiringnya di freeze dulu, ekspansinya di stop dulu, akhirnya berdampak ke situ. Oke, bakar duit. Ini kenapa ya malah bakar duit ya? Bakar duit itu memang karena kita yang perlu pahami itu Ini bakar duit dalam tanda kutip loh ya. Ntar menyalahi bakar lagi. duit bener. Jadi memang ada beberapa jenis startup itu yang harus mengeluarkan bakar duit itu untuk mendapatkan market. Oke. Itu seperti kayak mereka tidak punya pilihan. Jadi memang harus melakukan itu. Nah, jadi sayangnya jika itu tidak disertai dengan cash flow atau top up dari investors, ya habis Pak. Runway mereka kan mungkin kayak 2-3 tahun. Sesudah itu harus butuh modal lagi. Oke. Ya, jadi itulah yang terjadi di tech winter ini. Cash flow-nya habis, runway-nya habis, bingung. Oke. Jadi untuk jangka panjangnya juga makin berdampak gitu ya Mas ya. Oke. Betul. Baik. Ini terkait dengan sedikit tadi sudah dibahas, sudah disinggung ya, dampak dari tech winter ini terhadap startup dan perusahaan teknologi. Mungkin bisa dielaborasi lagi nih, apa saja kira-kira dampaknya yang Ya. paling berasa gitu loh. Jadi kalau secara statistik sih gak hanya di Indonesia memang. Jadi di Asia itu dampak confidence investor untuk menguncurkan dana itu turun 50-60%. It's a very big number itu. Di ASEAN Indonesian turun sekitar 30%-an jumlah fundingnya ya. Dan itu dampaknya ya merembet kemana-mana tadi Mas Rizal. Efisiensi karyawan, ekspansinya harus berhenti, sometimes sampai gulung tikar segala kan. Betul. Dan di 2023 kuartal pertama itu datanya di seluruh dunia ini ada PHK hampir 250.000 karyawan. Itu berarti ekuivalen dengan 2.000 PHK per hari. Oke. Jadi itu sangat signifikan ya. Di Indonesia juga seperti kita tahu dari startup-startup yang besar, unicorn yang tiap hari kita pakai kan, yang mempermudah hidup kita, itu mereka pun melakukan efisiensi yang drastis gitu. Dampaknya lebih ke situ. Kalau mau ngomongin lebih dampak lainnya lagi banyak Mas. Jadi kalau ngomongin fresh grad, orang yang baru lulus, yang cari kerja, itu akan merasakan impactnya banget. Baik. Karena kita semuanya melakukan lebih selektif untuk hiring.
Baik. Jadi apa namanya, dampaknya memang bukan hanya ke satu ini ya, satu sektor gitu ya, tapi ke berbagai sektor. Dan ini ternyata Betul. terjadi bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara di dunia, bahkan Tentu. seperti negara adik kuasa Amerika seperti itu Ya, pasti, Pak. berdampak juga ya. Pasti. Yes, tadi datanya yang 200.000 PHK Hmm. total itu I think dikuasai banyak di Amerika tuh angkanya. Hmm. Hmm. Jadi Oke. perusahaan yang gede-gede, nggak mau nyebut nama, cuman udah Betul. di mana-mana ada itu di berita. Sudah diangkat di media dimanapun juga. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Anda nih, kira-kira ini bakal sampai kapan sih fenomena ini terjadi di Indonesia? Hmm. Apakah sekarang udah mulai ada pertumbuhan lagi, semangat baru lagi gitu? Ya, kalau dengar-dengar dari orang ekonomik ya, yang expert di bidang ini, harapannya di akhir tahun 2023, awal 2024 itu udah harusnya titik terang. Jadi bersabar sedikit lagi. Dan saya rasa sih mulai tahun ini kita akan melihat pergerakan yang positif. Tapi dari ekonomis ya, Mas, orang-orang pakarnya itu akhir tahun 2023 atau awal 2024. Oke. Hmm. Apa saja nih yang bisa menandai bahwa ini ada titik terang, Mas? Mungkin dari kacamata Uh, Mas Antoni ya. Ya, of course, pertama dari mungkin investor, Hmm. confidence investor udah mulai naik, udah mulai berani invest lagi mereka. Tren konsumen juga tentunya, konsumen juga daya beli mereka meningkat. Dari traction startup kita, para pemain yang di pelaku F&B ini meningkat gitu. Mungkin dari situ, Pak. Oke. Nah, dari data atau riset yang tadi sempat disinggung gitu ya, bisnis startup jenis apa nih yang paling banyak terdampak oleh Tech New Winter ini? Mungkin salah Mungkin satunya tadi F&B gitu ya. ya, tapi mungkin lebih tidak dibatasi dari industri apa. Menurut saya lebih ke mereka tuh bisnis modelnya apa. Jadi bagi startup yang mementingkan growth daripada profit, atau yang istilahnya bakar duit, itu yang paling terdampak, Mas. Jadi mau itu F&B, mau itu apa, fashion atau supply chain, pokoknya kalau mainnya yang di bakar duit, uh, profit itu nanti aja, yang penting growth Oke. dulu, itu terdampak, Mas. Oke. Itu kalau justru startup yang path of profitability-nya jelas atau operating profitnya udah hijau, bukunya udah hijau, ini udah profit, justru bagus. Karena investor justru sekarang mencari seperti itu. Oh, perusahaannya sehat nih, ada cash flow, tapi tetap growing gitu. Ya, mudah-mudahan aja sih fenomena Tech Winter ini segera berakhir ya Amin. di seperti tadi harapannya udah ada titik terang di tahun 2024 Ya, mendatang ya. tahun ini semoga ya, Mas. Ini ada keterkaitan dengan misalnya kayak suhu politik gitu nggak sih? Oh, kalau itu no comment ya, Mas No Rizal comment ya. ya. Tapi semoga tidak. Tapi semoga dengan nanti kampanye Justru lebih semoga baik. membantu. Iya, Yes, justru harapannya. lebih baik ya, Betul. menjadi support system juga ya kan. Exactly, benar. Betul. Baik. Dan kira-kira apa nih yang harus dimiliki untuk menjadi perusahaan yang bertahan dari fenomena Tech Winter ini? Mungkin ada tips atau apapun yang bisa dibagikan ya. Ya, lebih ke mungkin mindset. Jadi mindset di mana kita tuh pengusaha ya, wira swasta, entrepreneur, namanya yang winter pasti akan ada kan yang karena istilahnya winter. Jadi nanti pasti ada spring, summer, fall, pasti akan ada winter lagi. Makan ada pandemik lagi, nggak tahu namanya apa. Amit-amit ya. Amit-amit. Cuman mindsetnya tuh harus siap gitu loh. Nggak akan setiap hari ada pelangi terang. Betul. Pasti akan ada hujan, winter itu pasti ada. Jadi mungkin pesannya itu, bahwa kita sebagai entrepreneur itu di atas title kita keren sebagai founder, CEO, kita itu entrepreneur first. Jadi memang harus siap tahan banting, kita harus agile, lincah, harus bisa melihat ke depan kalau ada ini gimana geraknya cepat. Makanya di dunia kita itu ada istilah pivot, harus cepat pivot ke sini ke situ, ganti bisnis model. Mungkin itu sih, Pak, untuk supaya apa? Untuk bertahan ya. Untuk bertahan itu mindsetnya harus benar. Ganti bisnis model ini termasuk ya. Ganti bisnis model, benar. Bukan berarti tidak konsisten ya. Betul. Visi misinya kan tetap ada tuh. Tapi memang kadang kan idealis, Mas Rizal, kita ini nggak bisa, pokoknya nggak boleh nyerah, nggak akan kalah gitu kan. Tapi kadang kalau kita terlalu idealis, tidak mengenal market,
Iya susah juga. Jadi memang harus adaptif juga ya. Harus, Harus. harus. Baik, kita tahan dulu karena kita akan membuka kesempatan juga buat Anda nih pendengar yang ingin bergabung ya bersama kami melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Kemudian untuk SMS dan juga WhatsApp di 0812 118 8181 atau Anda bisa juga mengirimkan komentar melalui live chat YouTube Berita KBR dan juga mention ke Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Ingat loh ya, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id. Pilih Ruang Publik.